Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Dan seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, berikut TVR 17 selengkapnya. Tim Was Haji DPR RI kembali menemukan masalah kelebihan kapasitas atau over capacity tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Pengaturan tenda di beberapa titik di Mina ditemukan tidak sesuai dengan maktab sehingga sejumlah jemaah terpaksa tidur di luar tenda. Tim pengawas atau Tim Was Haji DPR RI kembali menemukan masalah kelebihan kapasitas atau over capacity tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Pengaturan tenda di beberapa titik di Mina ditemukan tidak sesuai dengan maktab sehingga sejumlah jemaah terpaksa tidur di luar tenda. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili mengatakan, sebelum puncak haji, Tim Was Haji DPR sudah memprediksi akan terjadi kelebihan kapasitas di tenda jemaah haji Indonesia. Namun, pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini hingga para jemaah tiba di Mina. Aceh menemukan lebih dari 50 jemaah terpaksa tidur di luar tenda karena tidak mendapatkan tempat tidur di dalam tenda. Terutama yang saya saksikan tadi itu adalah di JKS 11 ya, yang seharusnya 440 jamaah tetapi ternyata kapasitasnya hanya sekitar 380-an sehingga sekitar 50 jamaah harus dipindahkan ke tenda yang lain. Selain itu, anggota Tim Was Haji DPR Arteria Dahlan meminta pemerintah juga memperhatikan variasi makanan dan asupan nutrisi jemaah. Karenanya, ia mendesak pihak catering untuk menyajikan beragam menu yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi para jemaah. Walaupun makanannya melimpah, tapi memang kalau bisa menunya dibuat yang lebih berkeindonesiaan. Tadi istilahnya, jangan sampai ada Upin dan Ipin, tiap hari dikasih makan, makannya paha ayam terus. Mereka senang, tapi memang namanya orang Indonesia terbiasa makan yang beraneka ragam. Lalu tiap hari disajikan ayam yang seperti itu, ya mungkin ada alangkah baiknya apabila kita bisa melakukan diversifikasi. Dari Mina, Arab Saudi, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komisi 2 juga meminta pemerintah memastikan kejelasan nasib para honorer paling lambat di akhir tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mendengar aspirasi para perwakilan tenaga honorer, Komisi 2 meminta pemerintah memastikan kejelasan nasib para honorer paling lambat di akhir tahun 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, pemerintah harus memikirkan nasib 2,3 juta pegawai pemerintah yang telah mengabdi pada negara, khususnya yang telah bekerja selama 5 tahun. Karenanya, ia meminta pemerintah segera memberi kejelasan status bagi para tenaga honorer yang belum diangkat sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI. Agar sesegera mungkin dapat diselesaikan kejelasan statusnya, agar dapat ditingkatkan derajat kesejahteraannya. Memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk penuntasan sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah, apapun kriterianya itu, dan juga sudah dilaksanakan sebagian, tinggal sisanya. Tetapi kami berharap pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena apa? Nyata di lapangan, faktanya masih banyak sahabat-sahabat kita yang memang sudah bekerja puluhan tahun mengabdi pada Republik Indonesia ini, belum ada kejelasan statusnya. Lebih lanjut, Agung berharap pemerintah tidak hanya berkutat pada kriteria pengangkatan, melainkan juga harus memberikan solusi yang jelas dan meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer. Bani dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk masih terus membebani petani di tanah air.
Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengatur pola distribusi pupuk bersubsidi agar dapat tepat sasaran dan manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk masih terus membebani petani di tanah air. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengatur pola distribusi pupuk bersubsidi agar dapat tepat sasaran dan manfaatnya bisa dinikmati masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Group, anggota Komisi 4 DPR RI Khalid meminta Kementan mengatur sistem pendistribusian pupuk dengan lebih efektif agar pupuk yang murah dapat diterima dan dimanfaatkan oleh para petani. Menurutnya, penambahan kuota pupuk subsidi di tahun ini seharusnya dapat diimbangi dengan peningkatan produktivitas hasil tanam. Karena pengalaman yang tahun yang lalu, pupuk kita tidak bertambah, tapi produksi naik. Harapan kita tahun ini, pupuk bertambah, pupuk subsidi bertambah, produksi juga naik. Tetapi yang paling utama dari permasalahan hampir 5 tahun saya di DPR ini adalah permasalahan pendistribusian. Jadi kita minta kementerian itu bagaimana mengatur pola distribusi sehingga tidak tumpang tindih. Sehingga bagaimana menciptakan sebuah pola penyaluran pupuk itu yang mudah bagi masyarakat, yang efektif bagi masyarakat, dan tidak birokrasinya terlampau panjang. Yang ketiga, kita menginginkan kalau masyarakat kita bilang pakai handphone. Tidak semua petani punya handphone. Selama ini, Kementan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan 2 sistem, yaitu rencana definitif kebutuhan kelompok dan melalui kartu tani bagi para petani yang terdaftar. Komisi 4 DPR meminta pemerintah juga membenahi basis data penerima pupuk bersubsidi agar subsidi dapat diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkan. Oki dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Kemana-mana karena saat lagi kami akan memberikan kepada Anda informasi seputar Timwas Haji DPR RI yang meminta petugas penyelenggara ibadah haji untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para jamaah. Informasi selengkapnya saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, anggota Timwas yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta petugas PPIH memperhatikan para jemaah terutama saat melaksanakan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas PPIH diharapkan selalu sigap dan siaga melayani para jemaah di setiap sektor. Mari kita saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tim pengawas haji DPR RI meminta petugas penyelenggara ibadah haji mengoptimalkan pelayanan kepada para jemaah. Di samping melaksanakan ibadah haji, PPIH juga diminta tetap fokus dalam melayani jemaah.
Anggota tim UAS yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwanda Sopang, meminta petugas PPIH memperhatikan para jemaah, terutama saat melaksanakan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas PPIH diharapkan selalu sigap dan siaga melayani para jemaah di setiap sektor. Marwan meminta petugas PPIH benar-benar maksimal melayani para jemaah, terutama yang berusia lanjut sesuai tagline Kemenak, Haji Ramah Lansia. Haji Ramah Lansia ini diharapkan bisa diimplementasikan dengan optimal di lapangan. Tim UAS Haji DPR berharap penyelenggaraan Haji 2024 berjalan dengan baik dan para jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik sesuai hak-haknya. Jamaah kita ini sebagian besar baru pertama kali pergi ke luar negeri, menemui manusia yang jutaan, budaya yang berbeda, kemudian bahasa yang tidak bisa dipahami. Sering jamaah ini kesasar. Maka petugas yang sudah diberangkatkan ini cobalah konsentrasi menjadi petugas, jangan mengutamakan beribadah, karena melayani jamaah juga ibadah. Maka jamaah kita yang kesasar atau hilang bisa segera ditemukan atau mencegah supaya jamaah kita tidak kesasar. Jadi tolonglah semua area-area yang dianggap bisa menjadi jamaah kita tidak memahami kembali ke tempatnya, itu yang kita. Sebagai informasi, DPR RI memberangkatkan 44 anggota tim UAS Haji yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Tim UAS DPR merupakan tim pengawas eksternal yang mengawasi penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari beberapa anggota Komisi 8, Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 11. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tim UAS Haji DPR RI meminta adanya evaluasi menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, terkait masalah-masalah yang terjadi pada penyelenggaraan haji di tahun ini, tim UAS DPR RI meminta harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan agar tidak berulang terus-menerus. Lantas, apa saja catatan yang diperoleh tim UAS Haji DPR RI selama pelaksanaan haji? Berikut laporan selengkapnya rekan kami, Sigit Rilo dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih rekan Dadi, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi, di mana baru saja berlangsung sholat zuhur yang diikuti oleh sejumlah jemaah dari berbagai belahan dunia
di mana mereka baru saja menyelesaikan rukun haji yang sebelumnya dilakukan di Mina dengan melempar jumroh, untuk kemudian diteruskan untuk tawaf di Masjidil Haram, sa'i, dan ditutup dengan tahallul. Terkait dengan pelaksanaan haji sendiri di Arab Saudi berjalan dengan lancar, tidak ada peristiwa ataupun insiden yang berarti di mana para jemaah dari seluruh dunia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Namun terkait dengan penyelenggaraan haji sendiri untuk jemaah Indonesia, tim Was Haji DPR RI menemukan berbagai macam catatan, di mana catatan tersebut telah diakumulasi untuk kemudian nanti dilaporkan pada saat kembali ke tanah air. Catatan yang pertama adalah terkait dengan catering, di mana pada saat kunjungan ke tempat catering, tim Was Haji DPR menemukan bahan pokok yang digunakan untuk makanan para jemaah haji Indonesia sendiri ternyata diimpor dari negara lain selain Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, maupun dari Brasil. Tentunya hal ini sangat disayangkan, mengingat jika mampu disediakan oleh negara kita sendiri, tentunya dapat menjadi pemasukan negara. Yang kedua adalah catatan terkait dengan transportasi, di mana tim Was Haji DPR menemukan fasilitas yang sangat sulit diakses oleh jemaah lansia dan juga disabilitas. Dari 512 bus, maksud kami 514 bus, hanya 20 bus saja yang dapat diakses dengan mudah oleh para jemaah lansia dan juga disabilitas. Tentunya hal ini juga disayangkan karena dapat menghambat dari proses ibadah para jemaah itu sendiri. Untuk kemudian catatan selanjutnya adalah terkait dengan pemondokan, di mana sebelumnya tim Was Haji DPR melakukan sidak di tenda-tenda di Arafah dan juga Mina, di mana ternyata di tempat tersebut atau di maktab tenda tempat jemaah Indonesia ditemukan masalah terkait dengan over kapasitas tenda, di mana tenda yang disediakan lebih sempit dibanding dengan jumlah jemaah yang sedianya akan menempati tenda tersebut. Tentunya hal ini berdampak pada beberapa jemaah yang harus rela tidur di lorong-lorong tenda karena mereka tidak mendapatkan tempat yang layak untuk bisa tidur dengan nyaman di dalam tenda. Selain itu, di pemondokan di Mina sendiri juga ditemukan bagaimana rasio ketersediaan toilet dengan jumlah jemaah haji yang tidak seimbang. Hal ini tentunya juga dapat berimbas pada antrian para jemaah yang akan menggunakan toilet untuk mandi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan hal ini tentunya juga menjadi perhatian dari tim Was DPR untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah agar segera ada perbaikan-perbaikan dengan fasilitas tersebut. Dan terakhir juga tim Was Haji DPR mewacanakan untuk mendalami terkait dengan bagaimana ada informasi dari tim Was Haji DPR bahwa kuota haji DPR reguler yang sedianya 20.000, separuh dari kuota tersebut yaitu 10.000 dipakai untuk kuota jemaah haji khusus. Tentunya ini menjadi catatan karena di rapat sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai peralihan dari kuota 20.000 jemaah reguler ini untuk dialihkan separuhnya kepada jemaah haji khusus. Seperti itu. Dan Ketua Tim Was DPR, Caimin, juga menyampaikan sepulangnya dari Arab Saudi nantinya akan segera menggelar rapat-rapat untuk kemudian melakukan pendalaman bagaimana masalah-masalah terkait dengan pelaksanaan haji ini dapat segera diselesaikan. Salah satunya rencana wacana pembentukan Pansus Haji DPR. Untuk selanjutnya, DPR juga akan melakukan komunikasi juga dengan pemerintah bagaimana terkait dengan temuan haji di Arab Saudi ini tidak terulang untuk kedepannya, seperti itu. Demikian dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Sigit dari Mekah, Arab Saudi yang telah melaporkan informasi apa saja terkait dengan tim Was Haji yang saat ini mengawasi adanya jalannya ibadah haji di Arab Saudi. Dan pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional yang terbit pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Selamat sore. Kita masuk ke segmen media online tentunya. Di sini berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai tim Was Haji yang mendesak pembentukan pansus mengevaluasi menyeluruh penyelenggaraan haji. Kita lihat pemirsa di sini. Baik,
Dan di sini anggota tim pengawas haji DPR RI, Endang Maria Astuti, menyatakan perlunya pembentukan panitia khusus untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 2024 atau tahun ini. Tentunya pemirsa, hal ini dinilai mendesak mengingat minimnya perubahan signifikan dalam pelayanan jemaah haji selama 1 dekade terakhir. Sebagaimana diketahui, permasalahan tidak hanya terjadi pada pemondokan dan juga catering, tetapi juga Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Tentunya pemirsa, rencana pembentukan pansus ini diharapkan dapat memberikan evaluasi menyeluruh dan juga solusi konkret terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia setiap tahunnya. Tim Was Haji DPR RI di sini berharap agar langkah ini dapat membawa perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan haji, sehingga jemaah mendapatkan pelayanan yang layak dan juga memadai. Baik, itu tadi pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai Komisi 3 DPR RI yang menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyetujui usulan anggaran Kejagung pada 2025 sebesar 26,54 triliun rupiah. Tentunya persetujuan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan jajaran petinggi Kejagung pada Kamis 13 Juni 2024 yang lalu. Yang tentunya rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Adis Kadir. Sebelumnya pemirsa, Wakil Jaksa Agung Sunarta juga meminta tambahan anggaran hingga 15,57 triliun rupiah kepada Komisi 3. Dikarenakan pagu indikatif 2025 sebesar 10,97 triliun rupiah yang diberikan pemerintah dirasa kurang. Sebagaimana diketahui, Kejagung membutuhkan tidak kurang dari 26,54 triliun rupiah untuk mengeksekusi sejumlah proyek prioritas pada tahun depan. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan tim Was Haji yang mendesak pembentukan pansus mengevaluasi menyeluruh penyelenggaraan haji tahun 2024 serta Komisi 3 DPR RI yang menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung. Sekian dari saya, Rin Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rin yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3.